tadinya kepala cabang jadi jualan di lapangan, saya nggak malu. Saya sudah tekadkan bulat bahwa inilah jalan hidup saya. Mungkin banyak teman-teman kantor yang dulu menganggap saya jangan-jangan kasus nih. Bahwa saya murni keluar itu karena usaha. Pekerjaan yang dilakukan di rumah pun, ya, itu kalau kita serius, kita tekuni, itu nggak kalah kok sama gaji orang kantoran, bahkan lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Fahrizal Haryanto. Saya dan istri ini pemilik usaha Onion Pearls, yaitu aksesoris dan perhiasan dari mutiara Lombok. Kami berdua mendesain, merakit, merancang berbagai macam aksesoris maupun perhiasan dari berbahan dasar mutiara. Apapun aksesorisnya, misalkan gelang, ada cincin, ada yang sekarang baru strap atau konektor, itu kita bisa desain mutiara. Selama 12 tahun saya di perbankan. Saya pindah dari kota dan pulau, ya, Jakarta, Semarang, Cilegon, dan terakhir saya di Lombok. Di Lombok istri ada temennya, ya, ada teman yang minta dipesankan, ya, mutiara. Karena posisi kita emang di Lombok, ya, jadi kita langsung ke pengrajin. Nah, dari situ keterusan, kemudian waktu saya dipindah ke Pasuruan, kita bawa usaha ini. Kami berdua mulai fokus untuk beralih, ya, dari karyawan menjadi wirausaha. Awalnya beliau juga seperti reseller, ya, dia ngambil barang di Lombok, kemudian kita jual di sini atau jual di lain kota lah. Nah, dari situ istri itu melaporkan ke saya, Pak, bulan ini omsetnya sekian. Terus semakin banyak yang pesan gitu kan, lama-lama besoknya lagi istri lapor saya, Pak, omsetnya sekian. Kok lumayan gitu. Kok lumayan ya gitu. Terus saya mulai bantu-bantu gitu, bantu sedikit-sedikit, ya. Mungkin nggak sampai market full, tapi awal saya mulai dari repair, ya. Dari repair. Jadi misalkan dari Lombok itu dikirim ke Pasuruan dulu kan. Nah, sampai di Pasuruan ada yang lepas, ada yang rusak, ada yang lepas. Nah, kalau kita balik lagi ke Lombok itu kan ongkos, ya. Cukup saya saja, saya bisa merevisi mau apa yang lepas-lepas saya betulkan gitu loh. Dari situ sebenarnya. Tahun 2018 itu kami mulai dengan pameran-pameran di pameran di mana, di alun-alun, pameran di pasar malam, ada undangan dari Dasawisma, PKK. Pokoknya kita nggak melewatkan kesempatan untuk kita memperkenalkan produk. Jadi saya sama istri naik motor keliling dari rumah satu ke rumah yang lain, atau arisan-arisan kampung gitu kan. Saya bawa ini, kita gelar tikar, istri yang di ibu-ibu PKK gitu kan. Jadi waktu itu pernah saya buka pameran di alun-alun, di lapangan di Probolinggo. Nah, pengunjung itu banyak dari mantan anak buah saya. Bisa dibayangkan tuh seperti apa gitu kan. Dulu Pak Adib mentereng, ya kan, kayaknya mobil dinas, ya kan, rapi kayak dasi, ya kan. Sekarang jualan. Istri di depan kan jualan, ya, di depan jualan, saya di luar lagi makan gitu kan, lagi makan nasi pincuk itu. Oh iya, apa yang mereka pikirkan, ya kan? Saya nggak malu. Saya sudah tekadkan bulat bahwa inilah jalan hidup saya, dan ini saya harus dengan ini. Kemudian tahun 2018, 2019
mulai menata ya, kita mulai menata tahun 2020 pandemi. Itu suatu tantangan kita karena waktu itu kita bertemu pada pameran-pameran yang diselenggarakan dinas, kemudian pameran di kampung, kemudian ada galeri kita. Jadi kita masih fokus di offline. Nah, dari situ kita manfaatkan media online. Alhamdulillah dikasih jalan sama Allah, itu kita bisa masuk ke bukunya Mas Sabtuari tadi, yang 33 usaha tanpa riba. Lalu dari situ beliau masukkan ke Instagramnya. Setelah itu Masya Allah banyak sekali yang ngontak saya berminat jadi reseller, customer banyak sekali dari situ. Nah, akhirnya saya mendirikan grup reseller itu yang sampai sekarang tuh akhirnya udah sampai 120-an reseller seluruh Indonesia. Kita memang banyak menjalin reseller karena kita nggak bisa jualan sendiri, ya kan? Mending kita kurangi sedikit profit kita, tapi banyak yang bantu jual. Yang tadinya kita jualan misalnya gelang, cincin, kalung, anting, dan bros-bros. Nah, pada waktu pandemi ini Masya Allah ada satu produk yang benar-benar kita tuh nggak nyangka ternyata di pandemi ini itu menghasilkan juga gitu loh, yaitu strap sama konektor. Nah, awalnya kita mau bikin cuman kita ragu karena dari mutiara pasti kan mahal ya, apakah ada yang mau gitu kan ya, hanya sekedar strap atau masker. Ternyata ada customer yang, Mbak saya tolong dibuatkan konektor dong gitu kan. Dari situ saya mulai pede, saya bikin, saya upload, saya promokan, alhamdulillah banyak yang suka walaupun harganya juga nggak murah gitu Mas. Nah, tapi dari situ saya tahu berarti ini segmen saya di sini gitu loh Mas. Jadi segmen saya di sini, dan bahkan penjualan strap saya sampai ke luar negeri juga. Dari situ saya ya sampai ke Malaysia juga Mas, kita sampai ke Brunei. Satu orderan itu sangat detail Mas. Satu orderan itu nggak seperti orang jualan yang di toko-toko ya, karena sangat random, sangat customize. Satu jenis itu detailnya banyak. Itu baru satu customer, padahal kita pengen banyak customer, kita pengen selalu banyak order. Satu orang pengen ordernya banyak, macam-macamnya banyak, nggak mungkin dihandle sendirian. Kita selalu mengevaluasi, mengintrospeksi apa yang sudah kita lakukan, apa yang masih bisa diperbaiki, karena nggak mungkin yang kita lakukan sempurna. Pasti ada kesalahan, kekurangan. Produk saya ada yang kurang itu, kita perbaiki lagi. Kualitas foto misalkan, karena kita di online ya, kita berbeda foto itu jangan menipu. Jadi misalkan kok terlihatnya mulus ternyata nggak bagus gitu kan, itu kan nggak bagus ya. Jadi tapi berkualitas, kita sajikan dengan kualitas yang bagus. Jadi kalau dulu saya fotonya biasa saja, saya perbaiki lagi teknik fotonya, saya bikin mini studio ya, dalam rangka apa? Dalam rangka memperbaiki kualitas produk saya, memperbaiki kepuasan pelanggan, memperbaiki lagi mutu dari produk bikinan saya. Sebenarnya lebih sederhana lagi adalah kita membangun kepercayaan sih sebenarnya. Kita jujur ke customer, kita jujur ke pelanggan, beratnya, kekurangannya apa. Insya Allah dengan segala kebaikan pasti akan kembali pada kita. Bulan Februari saya umroh itu, wah gila, muter Ka'bah gimana coba, capeknya itu muter Masjidil Haram itu nggak nemu, sampai kayak kita tuh kayak nggak boleh masuk Ka'bah, masuk ke halaman bawah itu, kok nggak bisa ya. Apa yang kita tuh jadi kayak ditolak gitu loh, apa karena pekerjaan saya, apakah itu gitu kan. Dan ternyata ya mungkin pekerjaan saya itu yang bikin saya susah ditolak, susah masuk ke Ka'bah itu. Jadi nangis sejadi-jadinya kami. Alhamdulillah bisa
akhirnya ketemu jalan. Dari situ kita mantap, bismillah, saya nggak izin orang tua dulu, pokoknya saya keluar dulu. Mungkin banyak orang yang menganggap saya bermasalah, mungkin banyak teman-teman kantor yang dulu menganggap saya apa jangan kasus nih gitu. Bahwa saya murni keluar itu karena usaha. Kalau di perbankan itu kita kalau secara dari luar tuh kok kayaknya enak gitu kan, fasilitas, rumah dinas, mobil dinas gitu kan, padahal itu kan semuanya titipan ya. Jadi pada saat kita berdua mantap ya untuk resign ya, dan kami harus mengembalikan semua fasilitas kantor, mobil, rumah dinas saya kembalikan. Dan saya sama keluarga karena Pasuruan ya, kita memilih untuk tetap tinggal di Pasuruan ya, kita nggak terpaksa ya harus dari tempat tinggal sendiri ya dengan biaya sendiri. Jadi ada yang nawarin kita modelnya kos-kosan, mau nggak? Ya apa namanya, dengan kondisi ekonomi, dan saya pikir kalau kos itu kan bayarnya tiap 3 bulan sekali mas, jadi itu lumayan cukup membantu cash flow kita. Saya baru bilang ke orang tua itu setelah saya resign, jadi benar-benar nekat mas, benar nekat. Saya bilang ke orang tua saya bilang ke orang tuanya istri, dan tentunya mereka kaget kan, dan terus ini serius nggak, bener nggak, yakin nggak gitu kan. Bagi orang tua saya kan dari pegawai ya, karena pegawai ini meragukan kami lah, bagaimana kehidupan kami selanjutnya gitu kan. Di awal tuh berat sekali gitu, apalagi kita di tempat kos yang mungkin tempatnya kurang, bagi mereka mungkin kasihan sekali anak ini gitu ya, mungkin ya orang tua kita mungkin kita ditangisi dan sebagainya, tapi ya kita buktikan kok kita mampu, kita bisa, dan mereka bahkan mau memberikan kita bantuan atau dan sebagainya, tapi kita tolak dengan halus. Kita bilang kita bisa, dari usaha ini kita bisa hidup, insya Allah anak-anak bisa bisa sekolah sebagaimana mestinya, seperti dulu, sekolah yang dulu tidak ada perubahan sama sekali dalam hidup kita gitu. Jadi alhamdulillah sekarang kita bisa membuktikan kalau kita bisa survive gitu. Ini multimedia dan desain baru. Saya kalau malam saya keliling sambil kita bagikan saya cari orang-orang yang membutuhkan di malam itu, saya bagikan. Kadang-kadang lagi tidur di emperan, saya bangunin, saya kasih. Ya alhamdulillah, hal-hal kecil seperti itu ya. Awal bekerja dulu waktu saya lulus kuliah, saya bekerja, setiap bulan tuh pasti ada yang saya sisihkan ke orang tua. Sampai terakhir saya resign, dan setelah saya resign, saya nggak kurangi jatahnya orang tua, bahkan saya tambah. Saya coba yakinkan kepada orang tua bahwa saya itu nggak kekurangan, bahkan alhamdulillah kualitas hidup saya lebih baik. Saya jadi lebih giat, lebih rajin ibadah, lebih rajin sholat, lebih rajin, lebih sering ketemu keluarga sama anak, itu lebih dekat lah. Pekerjaan yang dilakukan di rumah pun ya, itu kalau kita serius, kita tekuni, itu nggak kalah kok sama gaji orang kantoran, bahkan lebih. Waktu saya resign itu nggak sampai 50 juta omset. Waktu itu saya punya keinginan, wah kalau bisa yuk kita semangat yuk, saya pengen omset itu 3 digit, berarti kan 100 ya, dari 50 menjadi 100. Alhamdulillah terlewati, dan posisi kemarin itu sudah hampir 200 juta. Usaha itu memang di awal
dan sampai sekarang itu banyak sekali lika-liku, banyak sekali up and down. Tapi kalau kita dari awal usaha itu sudah bertekad, dari awal usaha itu kita sudah mantap dengan berbagai macam apapun background kita, yang tadinya kepala cabang jadi jualan di lapangan, yang tadinya pegawai jadi jualan di pinggir jalan, tidak ada masalah sepanjang kita memiliki kekuatan mental. Nggak usah malu, nggak usah gengsi. Namanya cobaan, namanya persaingan, namanya lika-liku itu pasti ada. Justru karena keadaan itu kita harus berkreatif, berinovasi, memanfaatkan segala potensi yang ada ya, agar lebih maju lagi.